ada sebuah Yayasan Buddha Shiji, yang mana orang Indonesia sering menyebut Yayasan Buddha Suci ya, karena memang tulisannya kayak gini. Yayasan Buddha Shiji, Intan nyebutnya Yayasan Buddha Shiji karena memang kalau dibaca di Hancelnya ya jadinya itu Shiji. Yayasan Buddha Shiji ini dia itu nggak berkuar-kuar di internet, nggak berkuar-kuar di media massa, nggak sibuk cari panggung, mereka fokus kerja dan hasilnya nyata. Nggak usah jauh-jauh lihat ke belakang, kita lihat yang barusan, bencana Aceh yang terjadi di bulan kemarin, di mana banyak rumah itu rusak. Shiji itu hadir, bantuan logistik disalurkan, mulai dari makanan, kebutuhan dasar, dan bahkan ada yang bilang kalau bantuannya Shiji ini lebih cepat daripada bantuannya pemerintah. Shiji menjadi uluran tangan pertama bagi mereka yang kehilangan segalanya. Dan yang bikin wow, belum 1 bulan bencana itu berlalu, Yayasan Shiji itu siap mendirikan 2.500 rumah bagi mereka yang rumahnya itu ambruk, wis kena banjir, kena longsor, nggak bisa ditinggali. Dan ini bukan cuma janji, bukan cuma wacana, mereka sudah groundbreaking loh 21 Desember kemarin. Di saat yang lain itu masih ngitung, bahkan ada kan ya yang menghambat, mempersulit Shiji itu bergerak cepat. Dan ini bukan kabar sensasi, ini kabar baik yang harus diberitakan. Di video ini Intan mau ngebahas tentang Yayasan Shiji itu sendiri dan effort mereka selama bencana Aceh Sumatera kemarin. Dajaha wajah Intan, Hwanyi leta wada pintau, Dynasty Xiaoxi. Baju yang Intan pakai ini kaos Xinjia ya, gambar kuda api, karena tahun depan, tahun 2026 itu tahun kuda unsur api. Lucu banget tuh kudanya. Ada size dewasa, ada juga size kid. Sekarang nggak bisa diorder karena masih close PO. Kalau teman-teman mau order, bisa diorder tanggal 1, atau kalau teman-teman mau diingatkan bisa chat admin Shopee yang linknya ada di deskripsi. Selain gambar kuda api, ada juga custom marga, bisa request marga sesuai marganya teman-teman, dan ada juga banyak karakter-karakter tokoh China. Okay, let's start! Sebelum masuk ke Yayasan Buddha Shiji itu sendiri, Intan mau membagikan dulu ya sepak terjang beliau selama bencana Aceh Sumatera kemarin. Intan yakin kalian lebih pengen ngedenger ini dulu kan? Mungkin teman-teman masih ingat kronologis bencana Aceh Sumatera kemarin. Sejak tanggal 10 itu hujan itu turun. Curah hujannya itu tinggi dan bahkan di beberapa titik terus-menerus kagak ada stopnya. Sehingga puncaknya nih pada tanggal 25 sampai 26 November hujan ekstrim terjadi, dan di titik itu ada tanah longsor, banjir bandang meluas, dan banyak wilayah di Aceh serta beberapa daerah di Sumatera lumpuh. Aktivitas terhenti, ribuan warga menjadi korban. Nah, di tengah kekacauan itu nggak pakai nunggu lama, Yayasan Buddha Shiji pada tanggal 28 November lewat kantor penghubung pajak Padang bersama dengan TNI, mereka langsung bergerak cepat mendirikan dapur umum darurat. Para relawan Shiji itu sudah masak nasi hangat 1.200 bungkus, disiapkan dibagikan langsung ke tangan para korban bencana yang ada di Kota Padang. Itu tadi yang di Padang, di tanggal yang sama, 28 November, tapi sekarang di Kota Medan. Yayasan Shiji Medan bersama dengan Medan Manggala dan Medan Perintis, dan dengan dukungan Koramil 2 MD Kota Medan, mereka langsung turun ke lokasi-lokasi yang terdampak. Mereka membawakan 455 nasi bungkus, 20 karton air mineral, dan 1.000 roti, dan bantuannya disalurkan ke Masjid Al-Akbar, kantor notaris, bahkan ada yang langsung ke rumah-rumah warga di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli. Dan ini yang ngebikin hati itu tergerak ya, di Bukit Tinggi Shiji ada satu relawannya Shiji, yang mana
rumahnya sendiri itu kebanjiran. Namanya adalah Pak Wardi, usianya hampir 70 tahun. Dia meskipun rumahnya kebanjiran, tapi dia masih sempat jadi relawannya Suci. Jadi relawannya Suci. Sementara di kota tebing tinggi, banjir itu kayak tergolong parah ya. Itu mencapai 1,5 meter, melumpuhkan banyak wilayah. Tapi para relawan itu tetap turun ngasih bantuan sambil berendam di air banjir. Secepat kilat bantuan itu diterima oleh warga. Kalau teman-teman lihat IG-nya Suci ini, dia itu turun di berbagai kota yang ada di Aceh dan Sumatera. Bukan cuma 1-2 kota doang, itu tadi Intan cuma mention beberapa. Bahkan ya, relawan Suci ini itu juga turun ke daerah-daerah yang terisolir, yang susah dijangkau. Mereka sampai sebegitu effortnya. Bukan cuman masalah logistik. Pada tanggal 14 Desember kemarin, Yayasan Suci itu turun ke Aceh Tamiang. Kali ini mereka nggak cuma ngebawa logistik ya, mereka juga melakukan baksos kesehatan dan menurunkan alat-alat berat untuk membersihkan kota Kuala Simpang. Kota Kuala Simpang ini termasuk kota yang lumpuh parah karena bencana kemarin. Sekarang kita masuk ke bagian kerennya, di mana Yayasan Buddha Suci itu siap membangun 2.500 rumah bagi warga yang rumahnya itu hilang, rusak, atau hanyut akibat longsor yang ada di Aceh dan Sumatera. Pembangunan ini akan tersebar di 3 titik, yang mana 1.000 di Aceh, 1.000 di Sumatera Utara, dan 500 di Sumatera Barat. 3 titik sudah dipastikan dan bahkan 21 Desember kemarin mereka itu sudah groundbreaking. Tapanuli Tengah menjadi lokasi pertama prosesi peletakan batu pertama, kemudian di Sibolga dan Tapanuli Utara. Itu tadi kinerjanya Suci di bencana Aceh Sumatera kemarin. Teman-teman tahu nggak? Pada tahun 2004 itu ada tsunami kan di Aceh. Pada waktu itu Suci itu juga termasuk yang bergerak cepat, konsisten. Mereka nggak cuma datang pas bencana terus pergi. Dan di fase darurat itu mereka tentu saja ya itu ngasih bantuan darurat, ngasih logistik, kebutuhan dasar lainnya. Tapi yang bikin mereka beda, mereka itu tetap ada pasca bencana. Suci itu membangun perumahan layak huni, ngebantu sekolah, fasilitas umum, ngasih bahan ekonomi ke warga-warga yang kurang mampu secara rutin. Yayasan Buddha Suci adalah organisasi kemanusiaan yang didirikan pada 14 Mei tahun 1966 di Taiwan oleh Master Cheng Yen. Sebelum Master Cheng Yen ini ditahbiskan menjadi bikuni, dia mendapatkan pesan dari bikunya, dari gurunya, yaitu Master Yin Shun. Gurunya itu bilang untuk menjalani ajaran Buddha dan bekerja untuk semua makhluk hidup. Pesan itu menjadi prinsip dasar Master Cheng Yen untuk melahirkan Suci yang kita kenal sekarang ini. Suci bermula di Hualien, Taiwan dengan keyakinan bahwa ajaran Buddha bukan hanya untuk dipelajari, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Yayasan Suci ini adalah yayasan Buddha, tapi fokus mereka bukan dakwah. Fokus mereka itu murni untuk kemanusiaan, menolong siapapun tanpa melihat agama, suku, atau latar belakang. Karena itu relawannya Suci ini juga datang dari berbagai agama, bukan cuma Buddhis doang, berbagai agama, suku, dan ras. Hingga April tahun 2024, Suci ini hadir di 68 negara, termasuk salah satunya Indonesia. Di Indonesia kantor pusatnya ada di Jakarta, cabang dan komunitasnya itu ada di banyak kota. Di Surabaya juga ada, di Surabaya itu kantornya ada di Jalan Jagir kalau nggak salah. Dan per Mei 2024, Suci sudah ngasih bantuan kemanusiaan ke 136 negara di dunia. Link resmi yayasan resmi Suci itu ada di deskripsi ya. Di link itu juga ada nomor rekeningnya mereka. Barangkali teman-teman mau donasi silakan, mau jadi relawan juga silakan, karena untuk menjadi relawan itu terbuka kok untuk siapa saja. Karena kebaikan juga selalu punya ruang untuk siapa saja. Oke, sampai di sini dulu bahasan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis.
Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.